Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab yang berikutnya tentang fi fadilati a'ta'is shadaqati fi sabilillah. Tentang bab bagaimana fadilah atau keutamaan-keutamaan memberi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Fi kulli sumbulatin mi'ati habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kamasali habbah, serupa dengan sebutir benih. Ai masalu nafaqatihim kamasali habbah, maksudnya adalah perumpamaan nafkah mereka adalah serupa dengan sebutir benih. Au masaluhum kamasali badirin habbatin ada hadfil mudhaf, atau perumpamaan mereka adalah serupa dengan orang yang menebarkan sebutir benih. Sedemikian juga menurut hadful mudhaf. Maka kita kenal dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah," dan "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Di sana ada dzarrah atau biji daripada biji kecamba atau biji bayam. Maka perumpamaan seorang yang menebarkan kebaikan, satu buah biji dzarrah saja, maka Allah juga akan membelas lebih besarnya. Atau sebaliknya, mereka melakukan satu kejelekan, maka Allah juga akan membalas kejelekan tersebut. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, yang diibaratkan ketika memberi satu kebaikan kepada hambanya itu bagaikan biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, yang menumbuhkan 7 bulir dan yang mana pada tiap-tiap butirnya terdapat 100 biji. Penumbuhan usnidal imbatu ila habbati lima kanat minal asbabi kama yusnadu ilal ard. Penumbuhan dinisbatkan kepada biji karena biji itu tergolong sebab. Bagaimana penumbuhan itu dinisbatkan pula kepada bumi, wal ma'i, dan air. Wal mumbitu alal haqiqati, sedang pada hakikatnya huwallahu ta'ala, yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'na annahu yakhruju minha wal ma'na annahu yakhruju minha sakun yatasha'abu minhu sab'u su'abin likulli minha sumbulatun fiha mi'atu habbah. Artinya bahwa dari biji itu keluar batang, yang mengeluarkan pula 7 batang, yang masing-masing mempunyai 7 bulir, di mana terdapat 100 biji. Wa huwa tamsilun la yaqtadi, ini adalah merupakan suatu perumpamaan yang tidak perlu dibuktikan. Wa qu'ahu wa qad yakunu fid dzurra wad dukhni wa bil burri fil ard al mughallati fi ba'dil aradi. Dan biasanya bisa terjadi pada jagung dan jelai, dan juga pada gandum di tanah yang subur pada sebagian lahan pertanian. Wallahu yudha'if, dan Allah melipat gandakan tilkal mudha'afah, dengan kelipatan seperti itu, liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Bifadlihi ala hasabi halil munfiqi, dengan karunia-Nya menurut keadaan si pemberi nafkah. Min ikhlasihi wa ta'abihi wa min ajli dzalik
tafawatatil a'malu fi maqadiris sawab, yaitu keikhlasannya dan jeripayahnya. Dan oleh karena itu, wa min ajli dzalik, dan oleh karena itu tafawatatil a'malu, amal-amal itu pun berbeda-beda, fi maqadiris sawab, daripada ukuran pahalanya. Wallahu wasi'un, dan Allah Maha luas. La yadhiku alaih, tidak kesempitan. La yadhiku alaihi ma yatafaddalu bihi minaz ziyadah, tidak kesempitan untuk mengaruniakan tambahan kepada hamba-hambanya. Alimun, lagi maha mengetahui. Artinya bin niyatil munfiki wa qadri infaqihi, akan niat si pemberi nafkah dan ukuran pemberiannya. Qadi Baydawi, nazalat fi sa'ni Utsman ibn Affan, bahwasannya di sana diterangkan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang bersedekah atau menebarkan kebaikan, tergantung dari tabiat orang tersebut, baik buruknya kelakuannya dan juga tingkat keikhlasannya. Karena kadar dari dikabulkannya doa seseorang dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ditentukan dari bagaimana kadar kekhusyuan seseorang ketika berdoa, ketawaduan seorang berdoa, dan kehuduan orang berdoa. Maka ketika semua itu kita lampaui dengan kadar yang cukup bagus, maka pahala atau kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan maksimal pula. Nazalat fi sa'ni Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf, dan ayat ini juga turun tentang Utsman ibnu Affan dan Abdurrahman ibnu Auf. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hassan nasa ala shadaqati hina arada al-khuruja ila ghazwati Tabuk ja'a Abdurrahman bi 4,000 dirham, yaitu bahwasannya ketika Rasulullah itu menganjurkan kepada orang-orang di sana supaya bersedekah ketika hendak berangkat menuju perang Tabuk, maka datanglah Abdurrahman ibn Auf dengan membawa 4.000 dirham. Faqala ya Rasulullah kanat li 8,000 dirham. Lalu berkata ya Rasulullah, saya mempunyai 8.000 dirham. Fa amsaktu min hali nafsi wa iyali 4,000 wa 4,000 aqradtuha li rabbi. Maka saya tahan 4.000 diantaranya untuk diriku dan keluargaku, dan yang 4.000 saya hutangkan kepada Tuhanku, maksudnya disedekahkan. Jadi memiliki 4.000 dirham, yang mana 4.000 dirham sebenarnya 8.000 dirham, tapi 4.000 dirham diberikan, sedangkan 4.000 dirham yang lain itu disimpan oleh Abdurrahman ibn Auf. Faqala lahu Rasulullah barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Maka Rasulullah menjawab dari perkataan Abdurrahman ibn Auf tadi, bahwasanya semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu tahan dan pada apa yang kamu berikan tentang sedekahmu. Wa qala Utsman ibnu Affan ya Rasulullah alayya jihazu man la hijajahu la hijajalahu. Sedangkan Utsman ibnu Affan berkata bahwasanya ya Rasulullah, saya menanggung perlengkapan orang-orang yang tidak mempunyai perlengkapan. Fanazalat hadhil ayah masalul ladzina yunfikuna, maka turunlah masalul ladzina yunfikuna. Qala Al-Kalabi wa Muqatil, berkata Al-Kalabi dan Muqatil, nazalat hadil ayah fi sya'ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kanat lahu 4 darahim. Ayat ini turun tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mempunyai 4 dirham, tidak punya yang lainnya. Walam yamlik ghairaha falamma nazalat tahridu ala shadaqati tasaddaqu bidirham bilaili wa bidirhamin bin nahar wa bidirhamin fis sir wa bidirhamin fil alaniyah. Tatkala turun perintah supaya bersedekah, dia bersedekah sedirham di waktu malam, sedirham di waktu siang, sedirham secara rahasia, dan sedirham lagi secara terang-terangan. Maka turunlah ayat fanazalat alladzi yunfikun. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum ala sholah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat untukku.
Jadi pahala bersedekah itu sudah turun. Maka ketika itu berlomba-lombalah para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain diberikan hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah, barakallah, kata Rasulullah. Barakallah atas apa yang kamu sudah berikan di jalan Allah dan atas semua hartamu yang masih kamu simpan. Ruwiya anin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qol. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, qala alaihi salatu wassalam, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun hatta yusalli sahibuhu ala Muhammadin fa idza fa'ala dzalika khuriqal hijabu wastujiba lahu du'a. Maka tidak ada satupun doa yang terhalangi oleh suatu tabir oleh Allah Subhanahu wa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu berdoa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia telah melakukan hal tersebut, telah membaca sholawat kepada Rasulullah, maka tertembuslah tabir itu dan dikabulkan doanya. Wan Anasin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, lamma khalaqallahu ta'ala al-ard wa taharrakat khalaqal jibal. Dari Anas, sahabat Anas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tatkala Allah lamma khalaqallahu ta'ala al-ard wa taharrakat khalaqal jibal, maka tatkala Allah itu menciptakan bumi dan ia pun bergerak-gerak, maka Allah menciptakan gunung-gunung. Fa wada'aha 'alaiha fastaqarrat. Gunung-gunung itu dia letakkan di atasnya, di atas bumi itu. Fa wada'aha 'alaiha fastaqarrat. Maka terheran-heranlah para malaikat dan berkata, fata'ajjaba. Oh ini fata'ajjabal malaikatu qala ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ya Tuhanku, apakah di antara makhlukmu sesuatu yang lebih hebat daripada gunung-gunung ini? Ketika Allah membuat alam semesta, membuat bumi, maka diciptakanlah gunung dan ditaruh di atas bumi tersebut dan bergerak-geraklah gunung tersebut. Maka malaikat itu bertanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih hebat daripada gunung-gunung itu? Qala na'am al-hadid. Allah menjawab, yakni besi. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu min hadid. Lalu apakah yang lebih hebat daripada besi ini ya Allah? Kata malaikat. Qala na'am an-nar. Maka dijawablah, yang lebih hebat adalah neraka. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Dan apakah yang lebih hebat daripada api ini ya Rasulullah? Ya Allah. Qala na'am al-ma. Maka Allah menjawab, ya betul adalah air. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma. Dan apakah yang lebih hebat makhluk di antaramu daripada air ini ya Allah? Qala na'am ar-rih. Ada bahwasannya yang lebih hebat daripada air adalah angin. Faqalu ya rabbil hal min khalqika syai'un asyaddu min rih. Dan apakah yang lebih hebat daripada makhlukmu daripada keseluruhan makhlukmu dibanding angin ini ya Allah? Qala na'am ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi tukhfiha an simali fa huwa asyaddu minhu. Maka Allah menjawab yang terakhir, ya, Allah menjawab bahwasannya yang lebih hebat daripada angin, bumi, air, api, besi, dan lain-lain adalah anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya seraya menyembunyikan dari tangan kirinya. Ialah yang lebih hebat lagi daripada angin dan yang lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan janji, ketika kita bersedekah satu, maka ambatat sab'a sanabila akan muncul 7 daripada satu biji yang kita tebar itu 7 buah tangkai. Nah, logikanya, ilustrasinya seperti ini. Kita menanam 1 buah biji jagung ke tanah, kemudian yang tumbuh itu adalah 7 buah cabang biji cabung, 7 buah cabang daripada batang jagung. Yang mana satu batang jagung itu memproduksi 100 buah daripada jagung tersebut. Maka bisa kita bayangkan ketika kita bersedekah 1 rupiah. Tapi ya kalau 1 rupiah sekarang buat apa ya? Jadi sedekah, ya namanya sedekah, itu seperti diceritakan oleh siapa ini? Tadi sahabat Utsman, Abdurrahman ibnu Auf,
Beliau itu punya uang 8.000 dirham, yang 4.000 disedekahkan, yang 8.000 itu untuk keluarganya. Maka itu yang sedekah. Jadi yang pantas ketika memberikan kita sedekah. Maka Allah akan memberikan 700 kali lipat daripada apa yang kita sedekahkan tersebut. Maka di situ sumbulatin 7, kemudian timbullah 100 yang mana nanti ketika dikumpulkan itu menjadi 700 buah jagung dari ilustrasinya. Itu sama seperti itu. Ketika Allah memberikan orang atas kebaikan daripada sedekah orang tersebut, maka Allah akan melipat gandakan sebanyak 700. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Matematikanya Allah itu tidak bisa kita logikakan dengan matematika manusia. 1 ditambah 1, 2. 4 dikurangi 2, itu bukan menjadi 2, akan tapi bisa menjadi 4 kali 700. Berapa itu? Kurangi 2, 2 kali 700. 1.400. Maka yang dihasilkan 4 kurangi 2 adalah 1.404. Allah. Jadi itu matematika sedekah. Ketika kita yakin bahwasannya Allah itu akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki yang tidak akan yang dari arah yang tidak disangka-sangka, maka hal itu pun akan terjadi. Banyak sekali cerita-cerita daripada orang yang ahli sedekah, dulu dalam keterpurukan, sekarang sudah kaya raya berkat sedekahnya. Maka sepatutnya ketika kita punya harta, sedekahkanlah kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang mencari ilmu, kepada orang fakir miskin, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang membutuhkanlah. Maka dari itu Allah sudah menurunkan dan ditiru oleh sahabat-sahabatnya, maka kita sebagai hamba Allah yang memiliki iman dan takwa, keyakinan bahwasannya Allah itu lagi maha pemberi dan maha memberi rizki kepada kita, kita harus memberikan dan menebarkan rizki kita kepada orang yang membutuhkan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu memberikan, maka kapan lagi kita akan memberi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.